Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Leli, semester 2 Prodi PBSI, NIM 2488201034, MK menyimak dan memirsa dosen pengampu Bapak Unes MPD tahun akademi 2024-2025 Universitas Darul Maarif. Ya, langsung saja ke materinya. Judul materi adalah aneka kendala menyimak dan perilaku menyimak. Latar belakang: menyimak merupakan salah satu keterampilan komunikasi yang esensial dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pendidikan, sosial, maupun profesional. Di tengah arus informasi yang deras, kemampuan untuk menyimak secara efektif menjadi semakin penting agar individu dapat mengelola dan kemampuan pesan yang disampaikan. Kesadaran akan pentingnya menyimak yang baik mendorong banyak pihak untuk mempelajari teknik menyampaikan yang lebih baik guna meningkatkan interaksi dan komunikasi. Pengertian: menyimak adalah proses di mana individu menerima dan memahami informasi yang disampaikan oleh pembicara melalui lisan. Proses ini melibatkan lebih dari sekedar kemampuan mendengar, melainkan juga memahami makna, konteks, dan emosi di balik pesan yang disampaikan. 1. Upaya tepat guna. Upaya menyimak tepat guna mencakup serangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap informasi yang diterima. Beberapa upaya tersebut antara lain: fokus dan konsentrasi, meminimalisir gangguan dari lingkungan untuk mendapat mendengarkan secara menyeluruh, mengajukan pertanyaan, menyampaikan pertanyaan untuk klarifikasi, dan memastikan pemahaman yang akurat terhadap materi. Gangguan teknik mencatat: membuat catatan saat menyimak agar informasi yang penting tidak terluput. Respon nonverbal yang positif menunjukkan ketertarikan level bahasa tubuh seperti konteks mata dan anggukan kepala. 2. Aneka kendala menyimak efektif. Beberapa kendala yang dapat menghambat kemampuan menyimak secara efektif antara lain: gangguan eksternal. Lingkungan yang bising atau tidak nyaman dapat menurunkan konsentrasi. Ketidakminatan, ketidaktertarikan terhadap topik yang dibahas dapat menyebabkan kehilangan fokus. Bias dan prasangka, stereotip atau asumsi yang dimiliki pendahulu informasi baru sehingga menghalangi pemahaman yang objektif. Kekurangnya keterampilan komunikasi. Kurangnya pemahaman tentang cara mendengarkan yang baik dapat menjadi penghalang. 3. Perilaku menyimak virtual dan empatik. Menyimak virtual mengutamakan penerimaan informasi yang objektif dan analitis dengan tujuan menangkap inti dari pertanyaan membaca. Ini melibatkan pemfokusan
memfokuskan perhatian pada fakta dan data yang disampaikan, menghindari mengaruh dan emosi atau penilaian pribadi. Menyimak empatik, mencerminkan upaya untuk memahami dan merasakan penghalangan emosional membicara, tidakkan mencakup pemberian proses yang menunjukkan perhatian terhadap proses pembicara, menghindari kritik atau penilaian tidak terdapat apa yang disampaikan. 4. Meningkatkan perilaku menyimak. 4 hal-hal yang dapat meningkatkan perilaku menyimak. Untuk meningkatkan perilaku menyimak efektif, beberapa hal yang dilakukan meliputi latihan menyimak aktif, melatih kemampuan menyimak melalui diskusi kelompok dan interaksi sosial, refleksi pasca listening, merenungkan informasi yang diterima dan memberikan upaya balik untuk memperkuat pemahaman. Pelatihan keterampilan komunikasi, mengikuti pelatihan atau kursus yang fokus pada komunikasi dan mendengar yang baik. Menumbuhkan keterbukaan, bersikap terbuka terhadap ide dan perspektif baru sehingga dapat memahami pembicara dengan lebih baik. Kesimpulan, menyimak adalah keterampilan penting yang memerlukan perhatian dan latihan untuk dapat dilakukan secara efektif. Kendala dapat menyimak menghambat pemahaman dan komunikasi baik dengan meningkatkan upaya menyimak yang tepat, memahami perilaku yang faktual dan empatik, serta mengatasi kendala-kendala yang ada. Individu dapat memperbaiki kualitas komunikasi dalam sehari-hari. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.